Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya pertarungan Muyun dengan Lee Zelin membuat seisi aula keluarga Hong terkejut. Karena siapa sangka Lee Zelin, sang pendekar pedang terbaik di benua Zhongzhou tersebut, sangat ditakuti dan disegani oleh para keluarga yang ada di sana. Sehingga mereka pun tak menyangka jika Muyun bisa kenal akrab dengan pendekar pedang tersebut. Di part kali ini, kepergian Muyun dari keluarga Hong akan menuju sebuah sekte naga suci, atau bisa disebut dengan sekte Yun, yang dikelola oleh murid Muyun yaitu Moyang. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Saatnya masuki dunia meta. Gunakan jempolmu untuk raup keuntungan. Dengan minimal deposit 10.000, kamu berkesempatan untuk dapatkan jackpot jutaan rupiah. Khusus kamu member baru, dapatkan bonus top up sebesar 50%. Lebih simpel dan humble karena deposit pakai pulsa, gak pakai potongan. Ajak teman-temanmu bermain dan dapatkan bonus referral. Jadi tunggu apa lagi? Masuk ke dunia meta dan jadilah jutawan bersama Meta Dewa. Setelah pertarungan itu selesai, Lee Zelin menanyakan hal yang terjadi pada Li Tong tentang urusan dia di tempat keluarga Hong. Karena takut masalahnya semakin rumit, dia pun memberitahu Jelin jika keluarga Qi menyuruh Li Tong untuk membereskan masalahnya dengan keluarga Hong yang telah menyembunyikan seorang pembunuh. Li Tong sendiri dibayar oleh keluarga Qi untuk membereskan kasus tersebut. Namun karena Zelin merupakan kakak dari Li Tong, dia pun menyuruh Li Tong kembali ke keluarga Li dan menyampaikan pesan ini pada ketua aula. Kepergian Li Tong membuat Yuxian tersudut sehingga dia pun dimintai penjelasan tentang tuduhannya pada keluarga Hong. Yuxian yang memang pada dasarnya berbohong akan kasus tersebut pun hanya bisa terdiam, sehingga Zelin menyuruhnya untuk menggandakan batu roh yang diberikan pada aula 3 pilar sebagai ganti rugi untuk keluarga Hong.齐宇轩，你可有话说？没有，纳了零食多加1倍，顺便帮洪家也缴纳了。这次我饶你一命，赶紧去办吧。Hong Chengshou yang tak menyangka jika Muyun kenal dekat dengan Jelin pun menyuruh dia duduk agar bisa melanjutkan obrolan dengan santai. Latar belakang Li Zelin sendiri sangat besar di kota Zhongzhou. Namun di kota Nanyun, dirinya berhasil menyembunyikan identitas aslinya yang membuat Li Zelin sangat misterius di mata Muyun. Dengan hadirnya Muyun di sana, Li Zelin menceritakan masalahnya saat ini. Jika mention gua 10.000 hantu akan menemui titik terlemahnya setiap 3 tahun sekali, sehingga akan menyebabkan pertarungan hebat di daratan kota Zhongzhou untuk memperebutkan harta karun yang ada di dalam situs gua 10.000 hantu. Muyun yang mendengar hal itu hanya bisa menyembunyikan sesuatu darinya karena situs tersebut sudah Muyun kosongkan saat dirinya terjebak 4 hari yang lalu di dalam mansion. Namun ada satu masalah yang ingin Zelin sampaikan pada Muyun yang mungkin kedengarannya akan membuat dia tertarik, karena di luar kota Yunxi ada sebuah kota yang bernama Dongyun yang memiliki kekuatan sangat rumit untuk sebuah kota. Perlu digarisbawahi jika kota Dongyun saat ini sedang diperebutkan oleh 3 sekte sekaligus, yaitu sekte Dewa Racun, Yin Yang, dan Asosiasi Liga Pedang yang ingin menguasai kota Dongyun. Seseorang yang menjadi ketua kota Dongyun tersebut merupakan murid Muyun si rambut hijau, yaitu Moyang, yang hidupnya saat ini terancam oleh keinginan 3 ketua sekte tersebut. Setelah Muyun mengerti, dia pun diberitahu jika saat ini 4 sisi utara, selatan, barat, dan timur merupakan tempat berbahaya, dan kota Zhongzhou lah satu-satunya kota teraman saat ini, karena kekuatan kecil akan selalu bergantung pada kekuatan yang besar. Tak lama dari itu, Li Zelin menawari Muyun kekuatan besar dan cara mendapatkannya. Jika beberapa tahun yang lalu, ada seorang jenius yang menentang langit di lembah Thor atau lembah Leisen. Hanya dengan teknik guntur, dirinya bisa mendirikan sebuah tempat di bagian utara kota Zhongzhou. Dan sampai sekarang, tak ada yang berani menyentuh lembah tersebut. Muyun yang mendengar hal itu jelas sangat tertarik dibuatnya, sehingga dia pun diberikan sebuah peta untuk menuju ke sana. 雷神谷，现在的雷神谷无人敢惹。好了，此件事情我只能与你讲这么多了，所以
东云城的事情，半年内我们3级殿试不会查。我若是不给呢？不过，该上缴的供奉还是一样不能少。该低头时要低头。木导师，切不可一意孤行。 Di sore harinya, Muyun akan berpamitan untuk meneruskan perjalanannya ke kota Dongyun, tempat di mana murid kesayangannya itu tinggal dan menguasai kota tersebut. Sebelum keberangkatannya, Muyun menyuruh Honglin untuk memberikan pil yang telah Muyun buat untuk kakeknya, agar kakek Hong bisa cepat sembuh dengan pil tersebut. Keluarga Hong yang memberikan Muyun sebuah kuda meminta Muyun untuk bisa bertemu dengannya di lain waktu. 多留几日吧。子木，哦不，您真的要去东云城了吗？ 江湖路远，有缘自会相逢。莫云先生， Sesampainya Muyun di kota Dongyun, dia pun melihat jika keadaan kota di sana lebih makmur dari kota Yunxi, sehingga dia pun berpikir jika perebutan kekuasaan di kota Dongyun sangat masuk akal. Dengan bola mutiara jiwa yang Muyun miliki, tetap saja dia tak boleh meremehkan 3 sekte lawannya kali ini, meskipun ketiga sekte tersebut berada di kelas 2. Tanpa pikir panjang, dia pun lekas pergi ke sekte Yun untuk menemui Moyang. 现在他手下的3位副盟主为争夺盟主都打起来了。哎，你们听说了吗？刀盟的盟主死了。争夺盟主位置，那就是东云城城主。嗨，你们知道什么呀？万鬼府库被我打开，哎呀，还是先去云门找莫阳吧。哦，说要去云门？嗨，听错了，听错了，他别管他，咱们喝。 Setelah Muyun masuk ke dalam sekte Yun, dia menemukan seorang wanita cantik yang bernama Lin Jing sedang menghadapi salah satu anggota asosiasi Liga Pedang. Melihat ancaman ada di depan matanya, membuat Muyun kesal dan menyerang Lao Shan untuk pertama kalinya. 对我云门出手，小美人想这些干嘛？就不怕我门主灭了你们？不如来跟了我当个小妾，吃。猥琐。 Sementara itu, keadaan Moyang yang sudah lelah pun hampir mati oleh lawannya. Namun Muyun yang datang tepat waktu pun melemparkan Lao Shan pada temannya, yang membuat dia marah dan akan membunuh Muyun karena telah menjadikan saudaranya seperti itu. Muyun yang mendengar hal itu hanya memberikan 2 pilihan, yaitu mereka harus bergabung dengan sekte Yun atau mereka memilih mati. Mendengar hal itu, pertarungan pun terjadi. 受死吧！老三，我给你们2个选择：第一，你们刀盟投靠云门；第二，死。哪儿来的混蛋，敢伤我3弟！老子宰了你！ 投降！投降！我们投降！ Dengan kalahnya asosiasi Liga Pedang, Muyun menyuruh mereka untuk membawa semua peralatan yang mereka punya dan semua informasi untuk dibawa kepada Muyun. 我们的所有资产和信息来到我这里，明白吗？ Melihat Muyun ada di depannya, membuat Moyang bahagia dan terharu dengan kedatangan Muyun. Karena dia menyangka jika 3 tahun kemarin dirinya khawatir jika Muyun tak bisa dia lihat lagi. Namun hari ini merupakan pengecualian untuknya. Selain melihat Muyun, dia juga telah menyelamatkan hidup Moyang dari ancaman Liga Pedang. Tanpa pikir panjang, Muyun pun meminta masuk untuk menceritakan perbuatan Moyang selama 3 tahun ini. 师尊在上，受徒儿一拜。 可恨徒儿3年碌碌无为，以为师尊再也回不来了。像我这样能教出这么好的徒弟，我怎么可能死？谁敢收我的命？好好给我说说，
这3年的光辉事迹。 Setelah kejadian 3 tahun yang lalu, Moyang pergi ke benua Zhongzhou untuk melupakan hal itu dan memperdalam ilmu pedang yang dia miliki. Selama 3 tahun itu dia pun tinggal di Sekte Yun dan menikah dengan Lin Jing. Pada awalnya, Sekte Yun diketuai oleh ayah Lin Jing. Namun karena ayahnya jatuh sakit, saat ini yang bertanggung jawab atas Sekte Yun adalah Moyang. Muyun yang mendengar hal itu membuat Moyang berpikir jika ayah Lin Jing bisa disembuhkan dari sakitnya. Selain praktisi yang hebat, Muyun juga menyandang gelar master sebagai alkemis bintang 9. Sehingga Moyang meminta Muyun untuk memeriksa ayah dari Lin Jing. 对啊，金儿，你父亲有救了，有我师尊在，没有搞不定的。炼丹炼气可是强的没边儿。 Tak lama dari itu, kedua adik dari ayah Lin Jing pun datang, yang mendengar jika Liga Pedang telah menyerang Sekte Yun. Namun, keberadaan Liga Pedang telah diusir oleh Muyun. Mendengar hal itu, kedua saudara dari ayah Lin Jing pun tetap menyalahkan Moyang tentang hal ini, karena dia merasa jika keselamatan Mansion Sekte Yun adalah yang utama. Di selang pembicaraan mereka, Muyun pun menyangkal dan mengatakan jika mereka berdua hanya bisa omong kosong dan menyalahkan orang lain saja. Dua adik ayah Lin Jing yang mendengar omongan dari Muyun pun tak terima, sehingga mereka pun bersiap untuk menyerang Muyun. 恐怕云门大本营都被人洗劫一空了。没错，二哥说的对。你们2个不要脸的，倒是会做事情。 Di part yang akan datang, kita disuguhkan dengan keadaan ketua sekte atau ayah dari Lin Jing yang telah terkapar sakit selama beberapa waktu. Dengan racun aneh yang ada pada tubuhnya, membuat Muyun sedikit berpikir untuk metode pengobatannya. Karena bagaimanapun juga, master sekte ini telah berada di alam kelima. Muyun memberitahu Moyang jika dirinya perlu waktu sebulan untuk menghilangkan pigmen hijau yang ada di dalam tubuh sang master. Dan cara itu menggunakan metode api surgawi dan hanya memiliki kesuksesan 50% dalam metode ini. Kita lanjut part 49.